Kalau Bapak tanya caranya mengubah masyarakat, ada yang instan, ada yang secara bertahap, Pak ya. Saya mau jelaskan dulu yang bertahap dulu, Bapak-Bapak ya. Sebenarnya tokoh bangsa kita ini, karena Bapak bicara korupsi tadi nih ya, tokoh bangsa kita ini sudah lama menyadari bahwa ada yang salah dengan pendidikan kita, Pak. Bahwa kurikulum pendidikan kita yang orientasinya hanya kognitif, itu sudah lama disadari. Cuman untuk mengambil keputusan merubah haluan pendidikan kita, banyak yang tidak berani. Ya itu tadi gara-gara hepeng juga ini kan. Karena kalau akhlak terus yang diajarkan, nggak ada ujian akhir nasional, nggak ada percetakan, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada semuanya kan. Jadi hepeng juga ujung-ujungnya. Tapi walaupun begitu, kita semua, ayolah Pak, kita coba meluruskan benang yang kusut mengenai pendidikan ini kalau mau akhlak tercapai Pak ya. Meluruskan benang pendidikan ini, kita sadarkan masyarakat bahwa yang paling penting dari anak kita itu adalah akhlak. Nah gitu ya. Sekarang apalagi dengan munculnya ustadz-ustadz kita membangun pendidikan, saya khawatir tapi Pak ya, dengan ustadz-ustadz kita yang membangun pendidikan tahfiz Al-Quran. Sekarang anak-anak disuruh membaca Al-Quran dan tahfiz. Itu saya ibaratnya itu Pak ya apa ya, antara senang dan khawatir nyampur di hati saya. Kenapa? Saya tinggal di Mekah 8 tahun di negara yang anak umur 11 tahun tuh banyak yang hafal Quran. Tapi lagi-lagi Pak, saat hafalan Quran dimasukkan ke kepala mereka, akhlak tidak dibawa. Saya melihat langsung. Dia hafal Quran tapi nonton video porno itu tidak apa-apa. Dia tidak merasa bersalah dengan itu. Padahal dia nonton itu di Mekah dan di kepalanya ada Al-Quran. Kenapa? Lagi-lagi yang diinstal itu wilayah kognitif, ilmu pengetahuan, hanya sekedar baca Quran dapat pahala. Kalau kau hafal Quran, engkau adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ditekankan. Lupa menekankan kepada akhlak. Sama dengan pendidikan kita di Indonesia. Jika kita ingin memperbaikinya yang bertahap, maka saya mengajak kepada seluruh penduduk kita di Indonesia agar mulai mementingkan pendidikan. Tinggalkan saja akhlak. Tinggalkan saja sekolah yang hanya mementingkan nilai-nilai saja. Tinggalkan saja sekolah yang hanya mencari siapa juaranya. Saya ingin menyekolahkan anak saya TK di wilayah Ciputat, Pak. Saya cari sekolah yang tidak belajar A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4. Tidak ada. Saya maunya anak saya TK diajarkan bermain. Tapi saat bermain diajarkan berbagi mainan, diajarkan antri, diajarkan bagaimana kalau ada teman yang pengen mainan kita, itu yang aku mau TK. Enggak ada A, B, C, D, E, F, G, jangan ada. Aku malah mau cari SD, baru belajar A, B, C, D, E, F, G kelas 5 SD, makin enggak ada lagi Pak. Aduh. Karena saya lihat orang-orang yang diisi kognitif atau ilmu pengetahuan dari kecil ini, jenuh dia saya lihat Pak. Jenuh dengan keletihannya itu. Dan serata-rata dengan keletihan yang dahsyat itu dia pengen dibayar besar. Dia meraih gelar nomor 1 di SD, SMP, SMA. Dia meraih nilai cum laude 4, sekian di IPK-nya, di kuliah ya kan, dan lain-lain. Ketika dia dapat pekerjaan, dia merasa saatnya saya balas dendam dengan semua kelelahan yang saya rasakan selama ini. Nah itu. Akhirnya itu yang Bapak lakukan, yang bilang tadi itu. Korupsi, oh ini bayaran saya selama ini, capek. Dan bangsa kita ini, saya kira bapak-bapak, saya kenal cuma Pak Imam di sini yang paling saya kenal. Saya kira ini tugas kita Pak Imam nih sama-sama Pak. Bapak sudah lama mengabdi kalau Pak Imam ke negara ini, tapi walaupun begitu kita harus kerjakan sama-sama ini kan. Harus kita kerjakan sama-sama, harus kita perhatikan sama-sama. Bagaimana agar nanti 15 tahun yang akan datang pejabat itu malu kalau begitu kan. Ini, dan mohon maaf kalau ada yang pengacara di sini, mohon maaf ya. Sakit hatinya aku itu apa Pak? Udah ada orang tersangka korupsi, ada pula pengacara yang ngebela. Karena konstitusi. Mohon maaf tapi Pak ya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak bermaksud apa-apa. Mohon maaf Pak. Banyak pengacara yang baik, banyak. Saya nemukan itu banyak. Ya, banyak. Banyak juga pejabat yang baik, banyak Pak. Tapi banyak juga ustadz yang tidak baik Pak. Nah itu.
Jadi kalau mau bertahap dan kuat, maka kita mulai dari pendidikan. Tapi kalau kita mau instan saja, tapi saya nggak yakin Pak kalau instan gitu loh. Misalnya kita lakukan apa gitu, penghukuman apa macam kayak yang dilakukan oleh Cina misalnya kan, dihukum mati. Itu saya nggak mau nyontoh itulah. Nah gitu. Nggak perlu saya pikir kita galak-galak, nggak perlu. Tapi harus berpikir kayak Nabi 23 tahun yuk kita mulai hari ini bergerak, 23 tahun dan datang berubah. Tapi memang sabar. Nah kita robah nih pendidikan. Saya kira ada insan mandiri di sebelah kita ini kan. Mudah-mudahan Pak Ihsan Talib mau membawa sekolahnya benar-benar akhlakul karimah, bukan yang lain-lain. Nah, itu. Tapi luar biasa ini bebannya. Ya itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada lagi selain sekolah, misalnya sekolah ternyata tidak mau diajak untuk melakukan itu. Maka ada cara, banyak cara. Ya ini kayak gini, majelis ta'lim. Majelis ta'lim kita ini, kita kan, tadi misalnya Bapak panitianya ini ya, didesain majelis ta'lim ini bahwa majelis ta'lim ini harus merubah akhlak bapak-bapak ini. Tidak bisa pungkiri Pak, akhlak kita saat kita umur 30, 40 ada akhlak buruk kita yang sudah lama melekat di hati kita, yang saat kita lakukan itu tidak sadar kita kalau itu buruk. Bisakah kita rubah mulai majelis taklim ini? Bisa. Ajaklah ustadz-ustadz yang terus diarahkan agar menyampaikan akhlak. Akhlak lagi. Kami di Mekah Pak belajar akhlak itu Pak. Kadang-kadang mengenai memaafkan bisa 75 kali pertemuan dibuat. Itu lagi yang diulang-ulang. Hadisnya itu lagi, ceramahnya itu lagi, penjelasannya itu lagi. Saya pernah bertanya, kenapa sampai 75 kali diulangi Ustaz? Nah, ada cerita zaman dulu. Seorang anak yang bingung belajar. Terinspirasi hanya karena apa Pak? Termenung dia di belakang rumahnya, melihat ada pohon kayu besar, di bawahnya batu yang sangat besar. Batu itu sebenarnya datar saja. Ada satu titik batu itu yang bentuknya apa Pak? Cembung dia ke bawah. Dia lihat apa pula yang bikin dia sendiri ini ada lubang. Pas dia sedang termenung itu turun hujan. Ternyata yang buat apa Pak? Tetesan air. Pelan-pelan. Bikin lubang. Sama. Akhlak ini juga begitu Salman, kata guru saya. Nggak bisa Salman, hari ini kita belajar tentang pemaaf. Lantas kau besok bisa memaafkan orang? Tidak bisa. Apa yang kita ceritakan tadi, aku bilang aku hanya bisa mengamalkan senyum. Dah itu aja. Baru senyum Pak, aku yang lulus Pak. Cerita Nabi yang kuceritakan banyak tadi mengenai akhlak tuh, cuma satu yang baru bisa kulakukan, itu senyum. Itu pun kadang-kadang gagal juga. Karena insting ego kita itu kalah. Kadang-kadang ada saatnya kita, siapa sih? Kita galak aja muka kita. Apalagi aku memang muka aku senyum aja aku galak, gimana gak senyum gitu kan Pak? Hah? Kalau orang Jawa diuntungkan sedikit Pak, bapak galak aja manis nampak. Kami orang Batak ini senyum aja galak nama Pak. Baru senyum yang lain-lain ya Allah. Istri itu kalau saya di mobil sama istri Pak, istri saya itu sering megangin tangan saya hanya gara-gara apa? Jangan marah Bang, kau kan ceramah sering, jangan marah. Insting Pak, langsung darahnya langsung ngalir gitu loh. Apalagi saya merantau di Mekah. Saya pikir orang Arab aja kulawan, apalagi kau, ku bilang kan. Berat. Jadi makanya kami saat belajar akhlak banyak yang bosan Pak. Paling itu lagi, keluar dia. Sering dia bilang, jangan kalian bosan nak. Saya tahu akan sangat membosankan, tapi ini salah satu teori. Untuk membuat kalian menjadi orang pemaaf, kita ulang terus. Buku sejarah Nabi yang paling sering saya baca Pak, itu judulnya Khuluqun Nabi SAW, akhlak Rasulullah SAW. Saya tadi pagi di masjid Silaturahim Pak ya, saya nungguin sampai jam ini, saya malas pulang ke Ciputat karena macet apa macam, karena saya harus ngisi manasik pula tadi di Silaturahim Travel. Kalau pulang lagi pusing, apalagi nanti kan saya dari selesai manasik sampai azan maghrib Pak, hanya mencari poin akhlak Rasulullah SAW. Kebanggaan luar biasa bagi kita ketika kita terus membahas akhlak Rasulullah SAW. Bukan untuk saya hafal Pak,
saya mengerjakan itu karena pesan guru saya tadi, bahwa ketika semakin saya ulang membacanya, itu akan semakin mengkontrol hati saya. Saya ulang lagi mengkontrol. Sehingga saya ketika menemukan hal-hal yang menyakitkan buat hati saya, jangan, nggak usah marah, maafkan saja, sabar. Bisa tepos liro, bisa apalah. Nah, itu mudah, kalau mau dirubah harus pelan-pelan dari bawah. Baik itu dari pendidikan atau majelis ta'lim kayak kita ini akan dibikin. Walaupun kita majelis ta'lim, saya pikir nggak salah kita bikin semacam silabus. Beberapa kalian pertemuan ke depan ini mungkin ustadz yang kita undang itu selalu kita minta berbicara akhlak Rasulullah SAW. Besok undang ustadz siapa? Ustadz bisa nggak kalau besok temanya akhlak Rasulullah lagi? Karena beda nanti ustadznya, beda yang disampaikan nanti pasti. Beda pula penekanannya. Kalau saya nih hari ini hampir semuanya tentang marah, jangan marah, maafkan. Itu semua. Nanti kalau datang ustadz yang lain, akan lain lagi cerita akhlaknya. Lain itu pasti, Pak. Orang Sunda nanti cerita pasti beda cerita akhlak Rasulullah SAW. Orang Jawa pasti beda cerita akhlak Rasulullah SAW yang akan membuat dia terkesan. Itu pasti beda-beda. Terus minta lagi, sampai suatu saat benar-benar iya ya, berubah tuh. Bapak yang ini biasanya kalau nggak disalam nggak nyalam, sekarang udah nyalam duluan. Ada orang-orang yang diciptakan Allah SWT, kalau ketemu orang harus dia yang disalam. Ada. Nggak mau dia mengulurkan tangannya duluan. Apalagi dia Pak Haji, dia banyak. Kalau Bapak tadi ngomongin haji Pak ya, saya menemukan orang nih di kampung saya panggil namanya, nggak nengok dia. Dekat aku panggil pakai gaya Batak, tulang gitu ngomongnya, nggak datang dia. Rupanya apa? Arus tulang oji. Tulang oji. Baru dia Pak. Dia ada bere. Sunyi tuh bang, merah dia kata. Ya, kata, ada. Aku bilang sama kawanku, aku udah 10 kali aku haji, nggak pernah dipanggil Pak Haji. Aku bilang, iya, 10 kali saya haji, nggak usah panggil saya haji. Luar biasa. Kita ulang. Nggak bisa Pak, sekali ceramah lantas berubah. Oh hebat kali aku, sekali aku ceramah langsung berubah akhlak bapak-bapak. Nabi aja nggak mampu melakukan itu Pak. Maka perlu continue terus sampai dan harus bikin bikin value-nya di majelis taklim ini. Oh iya ya, berubah. Kalau sudah berubah, ayo kita coba bikin bab ibadah dulu. Undang Ustaz, besok kami mau belajar sholat Ustaz ya. Undang siapa? Berubah lagi. Terus majelis taklim kalau dibikin begitu, paten kali sudah. Jadi, tapi mudah-mudahan bisa kita rubah sama-sama Pak ya. Sehingga one day pejabat-pejabat kita bersih dari korupsi insya Allah. Dan saya juga heran nih sama penjahat-penjahat korupsi Republik kita ini. Ya, mudah-mudahanlah, saya tidak pernah putus asa, mudah-mudahan mereka diberikan Allah hidayah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pejabat-pejabat yang akan datang bisa lebih jujur lah, lebih berakhlak. Ya, mudah-mudahan doa kita bersama Pak ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Kalau saya ditanya alasan mengapa saya sering bahas akhlak Rasulullah, pertama Pak, saya ingin merubah akhlak saya, itu yang pertama. Saya ini Pak punya list di rumah akhlak buruk saya. Ada beberapa puluh Pak itu listnya. Saya bikin terus terang dengan diri saya sendiri. Saya masih begini, semua negatif tentang saya. Dan itu semua saya kasih warna Pak, yang paling parah, paling merah. Terus sampai ke bawah, mana yang agak-agak kuning dan mana yang sudah naik ke hijau, supaya saya tahu. Dan cara saya merubah ini termasuk ketika saya membaca, menyampaikan, ini ada perasaan bersalah bagi saya saat saya tidak bisa mengamalkannya. Nah, itu tujuan saya pertama. Saya ingin merubah akhlak saya karena saya dibesarkan yatim. Ayah saya meninggal saat saya masih 5 tahun. Ayah saya meninggal tidak meninggalkan warisan apa-apa. Jadi saya hidupnya keras sekali. Keras, dan bagi saya itu, kalau saya tidak keras, kalau saya tidak jadi pemenang, kalau saya tidak menyingkirkan orang, saya tidak makan. Itu lama di kepala saya sampai saya SMA, sampai pesantren. Banyak guru yang coba menyentuh wilayah itu di diri saya sendiri, tapi sering capek. Karena
saya ingat masih di pesantren, kau ini nak, sering saya dibilang bahwa kau ini begini nak, kau ini begini nak, tapi kau begini, ini harus kau hilangkan. Sampai saya di Mekah pun itu masih ngikut di saya. Nah, maka di Mekah saya mengikuti pengajian sirah Nabawi selama 8 tahun dengan beberapa orang guru. Muncullah tadi yang saya bilang, guru yang luar biasa mengingatkan saya. Nah, manusia umat Islam sekarang ini terlalu memikirkan ibadah. Bukan saya anti ibadah, tapi umat Islam lupa akhlak. Disitulah special moment yang luar biasa buat saya. Akhirnya saya pikir ini guru bicarain saya kali ya gitu. Saya yang kena betul-betul. Iya ya. Karena selama ini saya memperhatikan makhraj huruf saya perbaiki Pak. Ruku saya perbaiki Pak. Sholat saya perbaiki. Puasa saya, tahajud saya, duha saya, semua. Karena apa? Karena saya ingin menjadi yang terbaik juga di sisi Allah SWT. Itu tadi sifat saya yang ingin jadi pemenang itu terus sampai ke wilayah ibadah. Tapi saya melupakan wilayah akhlak tadi. Jarang saya memikirkan orang tersinggung dengan pembicaraan saya atau tidak apa macam. Dan sampai hari ini itu masih ada. Sampai hari ini itu masih ada. Nah, karena saya begini, maka saya mencoba terus membicara akhlak Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Supaya apa? Maksud saya yang pertama adalah saya sedang di depan cermin dan berceramah kepada saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang setelah saya pulang ke Indonesia, ada pergeseran nilai, tapi menurut saya Pak ya, menurut saya di Indonesia, setelah banyaknya orang-orang Timur Tengah pulang berdakwah ke Indonesia. Teman-teman saya Timur Tengah ini, alumni Saudi, alumni Madinah, alumni lebih semua mengutamakan, maka semua sholat seperti sholat Rasulullah. Sama kan? Sholatnya seperti Rasulullah Pak. Berpakaian seperti Rasulullah. Ini seperti Rasulullah. Semuanya ranah ibadah. Dan rata-rata dikasih closing statement, kalau kau tidak begini, kau salah ibadahnya. Kalau kau salah, neraka. Saya khawatir kalau umat dididik begini. Nabi tidak pernah begitu. Nabi itu Pak, dimaafkannya orang kalau salah sholatnya Pak. Nggak pernah Nabi maksa orang melipat tangan di dada, di pusar, di bawah, dilepas. Nggak ada itu. Yang bilang, kalau kau udah begini, udah cukup. Tapi ketika akhlak tidak ada, Allah, Nabi panggil baik-baik. Sallallahu alaihi wasallam. Sementara kiai sebelum generasi kami yang santri-santri baru ini Pak, dulu kiai-kiai kita menjaga dan melestarikan akhlak timur yang kita punya. Kita dulu kalau lewat depan orang nundukkan tangan. Kita dulu kalau berbicara, mohon maaf Pak, ya Pak ya. Kalau mungkin di Jawa nyun sewu, kalau kami juga punya, di Batak juga punya kami apa macam. Di kampungku sendiri itu sudah hilang. Kenapa? Berubahnya orientasi dakwah orang-orang yang baru pulang dari Mekah, Madinah, Yaman, apa macam. Berubah. Memurnikan tauhid. Mencocokkan ibadah dengan Nabi. Itu benar sebetulnya. Itu tidak salah. Tetapi ketika itu dilakukan, akhlak hilang. Itu tidak baik. Tidak baik itu. Apalagi sampai akhlak keindonesiaan kita hilang. Nggak bisa dipungkiri Pak bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang punya tata krama. Kalau Bapak sudah sering keluar negeri, Bapak tahu betul itu. Bahwa bangsa kita ini bangsa yang ramah. Apalagi kalau Bapak sudah pernah haji dah. Coba lihat bangsa mana yang paling ramah di haji Pak. Indonesia. Maka banyak ulama-ulama Saudi bilang Islam itu di Indonesia. Perspektif akhlak kata dia. Di Saudi Arabia Pak akhlak orang tidak ada. Mohon maaf Pak Imam ya, karena aku kenal Pak Imam nih. Saya manggil Pak Imam nih kalau di Saudi Arabia, Imam ta'al hina. Coba saya panggil Pak Imam gitu, tempeleng aku nanti. Hah? Ya maksud saya begitulah di sana Pak. Kita belajar tahfidz Al-Quran, sedang menghafal tuh. Itu akhlak sama gurunya. Oh ya Allah, ya Allah. Kalau Bapak nggak percaya nanti, ayo kita ambil visa umroh yang sebulan, tapi ongkos ya aku biar kutunjukkan ke Bapak akhlak itu luar biasa. Lupa mereka juga menyampaikan akhlak itu Pak. Lupa orang itu. Dan guru-guru kita di Saudi Arabia menyadari itu. Nah teman-teman yang belajar di sana ini ingin men-Saudi Arabiakan, bukan mengislamkan. Atau ingin memesirkan, ingin meyamankan. Kenapa? Karena teman-teman ini terpesona dengan bagusnya ibadah. Dan
Dan itu wajar, Pak. Kenapa? Karena dia berangkat dari Indonesia di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa akhlaknya, tapi rendah nilai ibadahnya. Maka kami ketika pulang ingin merubah semangat ibadah lebih tinggi. Berhasil, Pak. Tapi hilang sisi akhlaknya. Pak, kalau Bapak punya nggak foto istri Buya Hamka? Coba cari di Google, Pak. Jilbab istri Buya Hamka itu nggak kayak ibu-ibu ini. Dia hanya pakai Bu, kerudung. Tapi jangan tanya akhlaknya bagaimana. Dia setia mendampingi Buya Hamka dengan segala medannya. Itu baru paten. Perempuan sekarang yang penting jilbabnya dulu lebar supaya nggak masuk neraka. Kalau laki dimarahi nomor belakang. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Mohon maaf aku sekali lagi ibu-ibu. Besok diboikot pula aku sama ibu-ibu. Enggak ada. Di sini istri baik-baik semua ya. Dah, alhamdulillah aman. Udah Bu, udah dilegalisir Bu sama bapak-bapak. Istri-istri di sini baik-baik semuanya. Nah itu Pak. Jadi kita yang baru datang melihat fenomena itu. Sekelas Kiai Haji Hashim Asy'ari aja, nyainya itu Bu, Pak, itu pakai kerudung. Maka kami yang baru datang ingin memperbaiki itu. Berhasil. Tidak ada lagi sekarang perempuan yang pakai kerudung, Pak. Pakai jilbab. Bukan hanya jilbab. Bahkan jilbab itu syar'i full sekarang. Sampai, bahkan ada yang sampai betis Pak jilbab perempuan. Kita senang bahwa generasi baru ini mampu menyempurnakan ibadah itu. Tapi, itu dia. Lupa wilayah akhlak. Nah ini mudah-mudahan itu tadi kalau saya tanya kenapa saya menyampaikan. Pertama karena diri saya sendiri ya Pak ya. Itu yang pertama karena diri saya sendiri. Yang kedua ayo sama-sama kita robah akhlak sekitar kita. Tapi ini PR berat lah buat kita bersama. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya. Di ayat itu memang setelah wasari'u ayat sesudahnya alladzina wal kadzimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, orang yang akan dapat surga itu adalah kadzimin al ghaidh. Ini lambang akhlak yang dahsyat. Orang yang berhak mendapatkan surga itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Terus orang yang wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan manusia. Tapi saya harus terus terang mohon maaf kepada Pak Imam dan Bapak-bapak semuanya. Saya memang setelah di Mekah lebih fokus belajar hadis dan sejarah Rasulullah SAW. Maka Ustaz Husain Al-Attas sering mengingatkan saya harus belajar tafsir saya. Saya bilang insya Allah. Padahal saya khatam tafsir Ibnu Katsir di Mekah Pak. Alhamdulillah. Tapi karena kecenderungan saya tadi di sejarah, cerita Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW, saya menghatamkan Kutubus Sittah di Bintaro Ciputat. Kita buka pengajian-pengajian hadis. Tapi yang orientasinya akhlak. Maka saya sangat lemah dalam hal asbabun nuzul. Saya sangat lemah dalam Al-Quran tentunya ya. Ketika saya diajak diskusi Al-Quran, saya harus buka bukunya. Ada majelis yang minta saya mengajarkan Al-Quran. Tapi saya bilang apa harus pakai buku. Maka ketika saya memberikan pembelajaran Al-Quran, saya buka langsung tafsir Ibnu Katsir. Supaya yang saya jelaskan ini tidak kemana-mana. Tapi saat saya diajak cerita Nabi SAW, bukan karena sombong, tapi karena sering saya baca, hampir saya tahu yang saya ceritakan itu di buku ini, di buku ini, di buku ini, di buku ini, buku ini. Maka ketika saya ditanya asbabun nuzul, wallahu alam, ma'alish, mohon maaf, saya tidak bisa menjawabnya Pak. Mudah-mudahan ini motivasi buat saya, supaya saya benar-benar belajar tentang tafsir Al-Quran, ulumul Quran, asbabun nuzul, yang luar biasa pentingnya dalam Islam. Luar biasa pentingnya dalam Islam. Tentu kalau Pak Imam yang mendengarkan Radio Silaturahim dan bila ada yang bapak-bapak yang mendengarkan Radio Silaturahim, saya menemukan Ustaz Husain Al-Attas ahli sekali mengenai itu. Namanya Al-Quran ya. Dan dia ketika saya dengarkan beliau berceramah, perbendaharaan kitabnya kaya sekali. Dia akan kalau dia cerita itu Pak, kalau saya dengar, waduh ini pasti tafsir, ini pasti tafsir. Ketika saya rumahnya, tafsir semua pula bukunya, pantas lah ya kan. Beda dengan Bapak, kalau ke rumah saya bukunya hadis dan sejarah semua. Buku tafsir aku cuma dua kalau nggak salah. Ibnu Katsir dan Jarir At-Tabari, cuma 2 itu saja. Tapi insya Allah dengan bertemunya saya dengan Ustaz Husain Al-Attas, terinspirasi saya.
Nah, insya Allah ini akan saya pelajari, akan saya tambah perbendaharaan buku saya mengenai tafsir Al-Quran. Wallahu a'lam. Mohon maaf Bapak ya. Saya kira ini saja dulu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa tetap stabil di ibadah. Jangan Bapak setelah ini nggak memperdulikan ibadah, salah berarti Pak ya. Tetap stabil di ibadah, kemudian menambah akhlaknya lebih baik. Dan kita semua bangsa ini begitu insya Allah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang tidak baik itu karena memang sangat sedikitnya ilmu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.